Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi belajar bersama dalam rangka pembelajaran sistem daring, pembelajaran SKI. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Kita akan membahas materi ini, mudah-mudahan kita semua bisa memahami dengan baik, dengan benar. Silahkan kalian buka buku modulnya, buku pelajarannya, buka buku catatannya. Nanti kalau ada yang penting-penting silahkan kalian catat. Silahkan kalian buat peta konsep seperti yang Pak Guru tulis di sini, dengan harapan kalian akan lebih mudah dalam mempelajarinya. Oke, kita langsung saja ya. Setelah mendapatkan perintah dari Allah melalui wahyunya, maka Nabi Muhammad mulai mengatur langkah dan strategi bagaimana cara mengembangkan dakwah Islam di kalangan masyarakat Quraisy di Mekah. Langkah awal yang beliau ambil adalah melakukan dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Jadi yang pertama, dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah dakwah dengan cara sembunyi atau dakwah dengan cara sirriyah. Kemudian dakwah yang kedua, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah dengan cara terang-terangan. Inilah dua metode yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan ajaran kenabiannya, dengan cara sembunyi-sembunyi atau sirriyah dan dengan cara terang-terangan. Dua metode ini yang dilakukan oleh Nabi sehingga apa yang dia emban bisa mendapatkan titik terang. Ajaran yang dibawa oleh beliau bisa tersampaikan oleh masyarakatnya. Oke, kita pahami ya tentang satu persatu tentang dua strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi atau sirriyah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi atau sirriyah dilakukan oleh Nabi Muhammad itu dengan alasan yang pertama adalah untuk mengantisipasi reaksi orang-orang Quraisy yang kaget dan belum bisa menerima. Jadi Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi agar orang-orang Quraisy yang tidak menerima ajaran Nabi mereka itu tidak kaget.
Ini alasan yang pertama. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau adalah seorang yang cerdas, sehingga dalam menyikapi penyampaian dakwahnya pun mereka bisa melakukannya dengan langkah-langkah yang baik, yang bagus. Termasuk adalah bagaimana agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat Mekah, sehingga beliau melakukannya dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua, karena pengikut yang masih sedikit. Karena pengikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu masih sedikit, sehingga beliau tidak berani melakukan dakwah dengan terang-terangan. Karena apa? Karena kita tahu sendiri ya, namanya orang Mekah itu kan orang-orang yang jahiliyah. Mereka mempunyai perilaku yang tidak sesuai dengan aturan. Mereka menang sendiri, mereka ya suka membantu kelompok-kelompoknya sendiri tanpa menimbang mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan. Ketika pengikutnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW masih sedikit, maka yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, dakwah ini adalah metode dakwah ketika Nabi Muhammad awal mula diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Dan Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan selama 3 tahun. Berapa tahun? 3 tahun. Nabi Muhammad SAW dakwah secara sembunyi-sembunyi ini 3 tahun lamanya. Pertama-tama Nabi Muhammad SAW menawarkan ajaran Islam kepada orang-orang terdekatnya, keluarganya, sampai keluarga besarnya, serta kepada sahabat-sahabat beliau. Jadi dilakukan pertama itu kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kemudian kepada orang-orang terdekat beliau. Nah, adapun orang-orang yang masuk Islam pertama kali atau golongan-golongan yang masuk Islam ini biasa dikenal dengan istilah as-sabiqunal awwalun. Orang-orang golongan yang pertama-tama masuk Islam, as-sabiqunal awwalun. Siapakah mereka itu as-sabiqunal awwalun? Ya, ini ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajarannya kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan mereka itu disebut, diberi nama as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Misalnya ada istrinya Kanjeng Nabi, siapa namanya? Khadijah binti Khuwailid. Ini adalah istrinya Kanjeng Nabi. Ini kan orang yang pertama kali masuk Islam, istrinya. Yang yakin, yang percaya, yang menyatakan diri, langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 adalah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Kemudian yang ketiga dari keluarganya ada nama sahabat Ali bin Abi Thalib.
anaknya pamannya Kanjeng Nabi atau keponakannya Kanjeng Nabi Sayyidina Ali. Kemudian ada lagi nama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Ini dari sahabat dekatnya ya. Kalau Siti Khadijah itu adalah istrinya Kanjeng Nabi. Nah, setelah beliau masuk Islam, Abu Bakar bersemangat dalam berdakwah, mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Melalui dakwah beliau, beberapa sahabat bisa masuk Islam. Jadi, dakwahnya Nabi Muhammad itu dengan cara sembunyi-sembunyi, pertama melalui istrinya, keluarganya, keluarga besarnya, dan kepada para sahabatnya. Hingga nanti dari golongan as-sabiqunal awalun ini nanti ya kayak Dewi Siti Khadijah, Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, mereka itu mengajak kepada teman-temannya. Misalnya ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lain. Jadi dakwah yang pertama ini secara sembunyi-sembunyi ini beliau lakukan dengan cara bil lisan, dengan cara pendekatan-pendekatan kekeluargaan. Nah, sebagai fokus dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu berada di suatu tempat. Tempat itu yaitu tempatnya sahabat Arqam bin Abil Arqam. Rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Ini rumah sahabatnya Kanjeng Nabi yang dijadikan sebagai tempat untuk mendakwahkan ajaran Islam. Cuma di situ tempatnya terbatas, kemudian yang menghadiri juga terbatas. Inilah dakwah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad secara sembunyi